Halo Talavers. Zaman sekarang di mana-mana ada pembangunan infrastruktur ya. Mau itu jalan layang, jalan tol, sampai jembatan-jembatan penghubung. Ya, seperti yang kita tahu, sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan. Contohnya aja nih, ada pembangunan Trans Papua yang panjangnya mencapai 3.462 km. Pembangunan ini seolah menyambung lokasi-lokasi yang selama ini nggak pernah terjamah pengembangan infrastruktur sebelumnya. Kalau jalan di Papua sana yang dulunya nggak masuk akal buat dibangun, sekarang udah terwujud. Terus, kenapa ya pemerintah sampai sekarang ogah membangun jembatan penghubung antara Pulau Bali dan Jawa? Padahal kalau dilihat dari peta sih, jaraknya deket banget. Usut punya usut, saat isu pembangunan jembatan tersebut kembali mencuat, Bupati Jembrana I Putu Arta langsung memberi respon penolakan pada tahun 2020 lalu. Menurutnya, ketimbang membangun jembatan yang syarat akan kontroversi itu, lebih baik mendesak perbaikan Gilimanuk menuju Denpasar yang dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan. Bukannya malah mikirin bangun jembatan. Bupati Jembrana 2 periode itu juga menambahkan perlunya dibuat dermaga eksekutif dengan layanan premium untuk secara khusus mengakomodir mobil yang akan menyeberang. Jadi nggak ada lagi cerita desak-desakan dengan truk pemuat logistik. Itu juga dinilai menjadi sebuah nilai plus tersendiri di mata para wisatawan ketika hendak melancong ke Bali maupun sebaliknya. Tapi sebenarnya penolakan itu juga merupakan aspirasi dari masyarakat Pulau Bali itu sendiri. Bukan karena masyarakat sana benci sama orang Jawa. Akan tetapi, ide pembangunan tersebut dikhawatirkan bakal menimbulkan kepadatan penduduk. Pulau seluas 5.780 persegi ini nggak bakalan sanggup menahan gempuran orang-orang yang akan dengan mudah keluar masuk jika jembatan itu benar-benar terrealisasi. Lonjakan para wisatawan domestik aja udah cukup membuat Bali kewalahan dan sempat dilanda kemacetan. Bisa kebayangkan betapa tingginya populasi jika jembatan tersebut beneran ada? Seiring dengan ledakan jumlah penduduk tersebut, dikhawatirkan angka kriminalitas di Pulau Bali juga akan meningkat pesat. Iya, hal ini jadi krusial banget sejak Pulau Seribu Pura itu cukup dikenal dengan rendahnya tingkat kejahatan. Penduduk lokal dipercaya mampu menjaga citra tersebut karena rasa persaudaraan dan saling memiliki yang terjadi di antara mereka. Jangan sampai perkara pembangunan jembatan, tingkat kriminalitas jadi ikutan naik gara-gara mudahnya akses keluar masuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Selain daripada itu, Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana juga turut menentang keras. Oh iya, Parisada Hindu Dharma ini adalah sebuah organisasi umat Hindu yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial. Mereka dengan tegas memberi penolakan dengan alasan kuat soal mitologi. Menurut mereka, sejarah Bali khususnya dalam mitologi Kang Hyang Sidiamatra, kedua pulau yang saling berdekatan ini sengaja diputus. Itu karena laut yang memisahkan antara Jawa dan Bali merupakan filter demi menangkal sesuatu yang buruk bagi Pulau Dewata. Masih menurut Parisada Hindu Dharma Indonesia, andai kata jembatan tersebut beneran dibangun, konstruksinya jelas bakal lebih tinggi dari daratan. Mengingat arus pada Selat Bali lumayan besar juga. Hal itu sayangnya cukup kontradiktif dengan kepercayaan umat Hindu bahwa bangunan bahkan manusia sama sekali nggak boleh lebih tinggi dari Padmasana, sebuah tempat yang kerap digunakan umat Hindu dalam berdoa hingga meletakkan sesajen. Melihat dari segi filosofisnya sendiri, Padmasana tersebut merupakan tempat suci yang letaknya harus berada lebih tinggi ketimbang manusia atau bangunan di sekitarnya. Sehingga jika bakal terwujud, hal ini sangat riskan dari sisi kepercayaan. Soalnya itu berarti masyarakat Bali berani menentang wahyu suci
atau Pawisik Hyang Niskala tersebut. Akibatnya nggak macem-macem, bisa berakibat fatal dan masyarakat Bali bakal menanggung dosa besar yang berdampak pada kehancuran bagi Bali itu sendiri nantinya. Tapi di luar hal-hal yang berupa kepercayaan yang cuma dipegang sama penduduk lokal, ada alasan saintifik yang mungkin bakal lebih universal alias bisa masuk ke semua kalangan. Pembangunan jembatan di Selat Bali ini sebenarnya udah lama dicanangkan dan pertama kali digagas oleh Profesor Sediatmo, guru besar Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Beliau lalu memberi nama Trinusa Bima Sakti yang berarti penghubung antara 3 pulau yaitu Sumatera, Jawa, hingga Bali. Namun setelah dikaji lebih jauh, walaupun jaraknya terbilang lebih dekat daripada jembatan Suramadu yang sudah dibangun, akan tetapi melihat letak geografis keduanya, rupanya diketahui kalau ada satu penghambat yang sangat krusial. Yap, namanya arus. Nih, biar lebih jelas sesuai dengan teori kontinuitas, yang mana teori tersebut menjelaskan arus akan semakin besar ketika luas yang dilaluinya berganti. Dengan kata lain, debit air pada area yang lebih luas, maka arusnya akan semakin kecil. Dan berbanding terbalik, jika areanya menyempit, maka arusnya akan lebih besar. Simpelnya, hal ini dapat kita temui ujung selang cuci motor, yang apabila kita menyetel kepala stim lebih besar, maka kecepatan air yang dikeluarkan justru lebih rendah ketimbang menyetel kepala stim lebih kecil. Gimana? Udah paham kan? Kalau iya, tentu kamu nggak bakalan kaget kalau biaya pembangunan struktur entah itu apung maupun fix pasti bakal membutuhkan biaya yang besar hanya untuk sekedar menjaganya tetap di tempat. Belum lagi berbicara masalah kedalaman, Selat Bali jauh lebih dalam ketimbang Selat Madura. Belum lagi ditambah dengan gradiennya yang cukup curam. Walaupun secara jarak Suramadu lebih panjang dan menelan anggaran kurang lebih 4,5 triliun rupiah, membangun jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura itu jauh lebih realistis dan masuk akal. Itu karena biaya buat menyiasati kondisi geografis di bawah kedalaman Selat Bali bakal jauh lebih mahal sekalipun bentangnya cukup pendek. Terlepas dari hal tersebut, sebaiknya pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam mengkajinya, utamanya dari sisi urgensi keberadaan jembatan Selat Bali. Belum lagi kalau ini beneran terjadi, secara nggak langsung akan menghalangi perlintasan laut internasional maupun nasional. Dan pastinya kapal-kapal dengan ukuran sedang hingga besar nggak bisa lagi lewat jalur Selat Bali. Nah, dari pertimbangan berbagai aspek ini, biarkanlah yang sudah terpisah tetap terpisah. Tidak perlu disatukan dengan alasan apapun. Karena percayalah, semesta memiliki tujuannya sendiri dan tentu pasti ada alasan di balik itu.